Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham MTEL, ya, atau Daya Mitra Telekomunikasi Terbuka. Ya, MTEL sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 6 Maret ya. 2 hari yang lalu dan hari ini tanggal 8 Maret harganya naik 2,82% jadi 7,30. Nah, buat teman-teman yang belum tahu MTEL ini, ya, jadi MTEL ini anak usaha Telkom ya, jadi salah satu anak perusahaan Telkom yang dia usahanya itu ya penyediaan infrastruktur telekomunikasi ya, jadi eh, menara telekomunikasi ya. Jadi menara telekomunikasi yang digunakan oleh operator-operator seperti Telkomsel, ini semua operator seluler ya, Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren ya. Tri gitu ya. Oke, jadi ini kira-kira ya bisnisnya sama kayak TBIG atau TOWR kalau nggak salah ya. Oke, kita akan bahas performance harganya dulu teman-teman ya. Ini baru IPO ya teman-teman ya tahun 2021. Jadi kalau kita lihat price performance-nya, ini kalau teman-teman beli 1 bulan atau 1 minggu yang lalu nih sedang floating profit ya teman-teman ya. Namun kalau teman-teman belinya 3 bulan, 6 bulan, setahun yang lalu itu masih negatif. Bahkan kalau beli di awal tahun itu juga masih negatif ya. Kalau kita lihat harga tertingginya ada di 830 dan terendahnya di 640. Jadi ini kira-kira harganya ya di tengah-tengah gitu teman-teman ya. Ini baru listing di bursa November 2021 ya dengan IPO price-nya 800. Jadi ini masih di bawah harga IPO-nya. Ya, IPO-nya cukup besar 18,3 triliun. Oke. eh ini adalah corporate action terdekat teman-teman ya. Jadi akan ada dua corporate action. Yang pertama RUPS ya, RUPS-nya nanti tanggal 14 April. Ya, kemudian nanti ada persetujuan pembelian kembali saham. Ya, jadi ini baru IPO teman-teman ya. Baru IPO tadi 2021 November. Ya, dan 2023 awal sudah mau buyback saham dan mengalokasikan dana 1,5 triliun. Ya, jadi sebenarnya cukup aneh ya. Habis IPO, belum berapa lama sudah di buyback lagi sahamnya. Oke, jadi ini sekilas untuk corporate action-nya. Ya, ini untuk waktunya juga belum tahu kapan. Ini teman-teman ya, akan dilaksanakan sejak April 2003 sampai 18 bulan. Jadi 1,5 tahun teman-teman ya akan di buyback kembali sahamnya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham MTEL ini ya teman-teman ya. Dari analisa fundamental, seasonality, bandarmologi, dan teknikalnya kira-kira seperti apa. Nah, yang pertama kita akan bahas kinerja jangka panjangnya dulu ya. Kalau kita lihat ini kinerjanya cukup bagus ya, naik terus ya. Naik terus baik dari sisi pendapatan, laba kotor, laba usaha, dan laba bersihnya naik terus ya. Kalau kita lihat dari prosentase atau struktur pendapatannya, ini juga bagus teman-teman ya, karena beban pokok penjualannya ini semakin turun, ya tambah lama tambah turun. Namun beban usahanya naik nih, cenderung naik teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat laba kotornya pasti naik karena HPP-nya turun. Beban usahanya ini masih tetap naik ya, meskipun beban usahanya naik, namun HPP-nya turunnya lebih signifikan sehingga laba usahanya masih tetap cenderung naik 2 kali lipat secara struktur pendapatannya. Untuk laba bersihnya juga naik teman-teman ya. Dan ini beban lain-lainnya meningkat ya teman-teman ya, namun tidak seberapa dibanding dengan penurunan HPP-nya. Sehingga laba bersihnya masih naik. Bahkan ini naiknya cukup lumayan ya, 2 kali lipat lebih secara persentase. Jadi kinerjanya memang membaik secara struktural. Ya. Kemudian ini adalah laporan tutup tahunnya teman-teman ya. 2022 dan dibandingkan dengan 2021, ini pendapatannya naik 12,5%, laba kotornya naik 13,5%, laba usaha naik 15%, dan laba bersihnya naik 29,92%. Jadi laba bersihnya itu adalah 1,78 triliun teman-teman ya.
tahun 2022. Secara struktur pendapatan juga tadi sudah dilihat ya, ini beban pokoknya masih turun meskipun tipis. Ya, beban usahanya turun. Kemudian beban lain-lain juga turun teman-teman ya. Jadi secara strukturnya ini membaik semua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana valuasinya ya. Jadi pada saat video ini dibuat, itu PBV-nya ada di 1,8 dan PER-nya ada di 34,16. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara PBV ini adalah PBV terendah ya. Yang garis merah ini ya, dibanding tahun 2022 dan 2021. PER-nya juga sama, lebih rendah dibanding 2022 dan 2021. Ya, dan kalau kita lihat di sini ROE-nya kecil sekali ya, hanya 5,28%. Dan kita bayarnya juga di 1,8 kali. Artinya kalau ROE dari secara kita membeli dengan harga saham saat ini 1,8 PBV, itu ROE-nya kita adalah 2,93%. Jadi ini kecil sekali teman-teman ya, 2,93% return-nya ke kita setiap tahun. Jadi ini masih menurut saya mahal ya teman-teman ya. Nah, sekarang masuk ke dividen, ini baru satu kali bagi dividen ya, karena baru IPO juga 2021. Ini bagi dividen Mei tahun 2022 dan yieldnya 1,58%. Ini juga yieldnya kecil ya, karena ini valuasinya mahal ya teman-teman ya. Dan ini ya 2022 sudah ditutup EPS-nya 21, dan kalau kita seandainya ini bagi lagi teman-teman, seandainya ini bagi lagi sama 68,06%, ya maka akan menghasilkan yield 1,9%. Namun karena ini baru satu kali bagi dan tadi ada rencana buyback 1,5 triliun, padahal labanya 1,7 triliun. Ya kita nggak ngerti apakah dia akan membagi atau tidak teman-teman ya. Tapi sih mestinya membagi ya, mestinya. Ya, karena buyback 1,5 triliun nanti kan dilakukannya 1,5 tahun, jadi nggak menggunakan laba tahun kemarin ya. Oke, itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian dari seasonality ini belum bisa digunakan teman-teman datanya ya, karena baru 1 tahun berjalan. Ya, namun di sini yang cukup kurang menggembirakan adalah setiap tahun ini pasti turun gitu ya. Setiap tahun pasti turun ya. Habis IPO turun, tahun 2022 turun, tahun 2023 turun. Jadi setiap tahun selalu turun kira-kira 4,9%. Ya, ini cukup kurang menggembirakan. Nah, sekarang kita akan bahas dari bandarmologinya, teman-teman ya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya, teman-teman ya. Untuk Telkom Indonesia ini, dia sahamnya tidak scriptless, artinya Telkom Indonesia seharusnya tidak peduli dengan harga saham MTEL di Bursa Saham Indonesia karena nggak ada kepentingan. Ya, jadi sisanya yang floating adalah sedikit ini, teman-teman. Ada masyarakat, ada PT Maleo, ada Government of Singapore, ada saham treasury ya. Saham treasury juga tidak ada kepentingan, teman-teman ya. Ya, jumlah pemegang sahamnya ini cukup lumayan banyak ya, namun dalam jangka panjang ini sedang turun ya, karena habis IPO biasanya kan kalau sudah naik sedikit dijual ya, kemudian kalau ada yang turun dia nyangkut ya udah ini beli lagi ya, karena masih di harga bawah ya, masih di bawah harga IPO ya, 800 ya. Nah, kalau kita lihat ini per Januari sudah mulai optimis ya, investor retail ya, mulai masuk ke saham MTEL lagi. Nah, kalau kita cek lebih detail teman-teman ya, saham yang floating atau beredar di Bursa Efek Indonesia yang diperdagangkan setiap harinya itu adalah 23,5 miliar lembar saham. Komposisinya untuk yang beredar adalah 60% dikuasai investor asing dan 39,8% dikuasai investor lokal. Kalau kita lihat lebih detail lagi ya, untuk investor asing ya, tertinggi pertama adalah others ya, foreign others. Kemudian tertinggi kedua adalah corporate dan tertinggi ketiga adalah ada reksadana, teman-teman ya. Untuk lokal sendiri tertinggi pertama adalah di perusahaan, jadi ada perusahaan lokal. Kemudian tertinggi kedua ada di investor retail dan tertinggi ketiga ada di asuransi, teman-teman ya. Jadi ini adalah komposisi lebih detailnya. Kalau kita lihat dari Februari tahun lalu sampai Februari bulan lalu itu investor asing secara secara keseluruhan
sedang buang barang ya, 2,88% dan ditampung oleh investor lokal. Yang membeli adalah perusahaan nih teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini yang membeli adalah perusahaan. Investor retail lepas ya teman-teman ya, karena ini kita lihat di sini berkurang ya. Investor retail lepas. Jadi ini investor asing membuang ke corporate ya, yang nampung corporate. Oke, kemudian ada reksadana juga yang menampung ya, dan yang membuang di sini adalah yang paling besar institusi bank ya, kemudian yang kedua ini others ya, yang paling banyak ini teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat partisipasi asingnya di pergerakan saham ini sangat tinggi ya teman-teman ya, 50%-nya dikendalikan oleh investor asing. Ya, dan kalau kita lihat dari Oktober sampai Februari ini buang barang terus ya, Desember sama Desember ini paling tinggi teman-teman ya. Totalnya sedang distribusi atau buang barang cukup besar ya. Ini terlihat dari sini juga ya, masih minus 2,84% sampai Februari ya. Nah, Maret ini mulai beli ya, Maret mulai beli, namun kita nggak ngerti ya, karena ini kan baru belum setengah jalan teman-teman ya bulan Maret ya. Kalau kita lihat secara kepemilikan retailnya di sini sebenarnya kalau selama setahun terakhir terlihatnya akumulasi ya, namun kalau kita tadi cek lebih detail di sini ternyata enggak juga teman-teman ya. Ternyata enggak akumulasi, justru distribusi. Yang akumulasi adalah investor lokal di corporate. Jadi investor apa? Investor retailnya juga ikut buang teman-teman ya. Yang nampung adalah perusahaan. Ya, ini dari sisi retailnya aja terlihat akumulasi ya karena jumlah retailnya ini berkurang. Oke, itu saja. Kemudian ini insider transaction teman-teman ya. Jadi transaksi eh apa ya? Kepemilikan yang orang dalam gitulah ya. Tadi ada Government of Singapore kan ada kepemilikannya di sini ya. Ternyata ini cukup aktif juga jual beli sahamnya tahun 2022, 2023 ini juga Februari cukup aktif ya. Jadi 20 Februari beli, 21 beli lagi, 22 beli lagi, 23 beli lagi, 24 beli lagi. Jadi cukup aktif. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, kepemilikan sebelum dan sesudahnya ternyata nggak bergerak kemana-mana teman-teman. Jadi cuma jual beli, jual beli, jual beli. Ini kan jual, beli, beli, jual, 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 beli, beli ya. Jadi kayak trading gitu ya, tapi kepemilikannya nggak kemana-mana. Oke, ini adalah grafiknya teman-teman ya, foreign flow-nya. Kita lihat di sini sedang distribusi, pemilik barangnya tadi sudah dilihat di detailnya ya. Investor asing sedang buang barang, dia tampung oleh investor lokal. Dan ini bulan Maret mulai akumulasi ya, mulai akumulasi harganya naik. Ya, karena tadi partisipasi asing itu cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, sangat tinggi di saham ini. Jadi kalau asing beli sensitif sekali ya, jadi naik gitu ya. Kalau dia lagi jual, sensitifnya adalah turun. Oke, kemudian kita cek dari sisi teknikalnya. Kalau kita cek ini sedang sideways teman-teman ya. Sedang sideways, ranging di 660 ke 800 ya, ke harga IPO-nya. Jadi kalau boleh saya gambar ya kira-kira tadi ya teman-teman ya, untuk seasonality ini belum lengkap. Ya, naik kemudian ini sedang distribusi dan ini sedang ranging ya, kira-kira ini juga sedang menguji dua support ya, resisten ya, MA 200 dan 730. Jadi kemungkinan dia akan mantul dulu ke bawah nih ya, akan mantul dulu ke bawah karena sedang ranging, kemudian dia baru kemungkinan ada potensi untuk naik ke atas ke 800 ya. Jadi ini kira-kira coret-coretan saya teman-teman ya. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya. Tadi secara fundamental ya, kinerja jangka panjang naik tapi baru 5 tahun karena baru IPO 2021. Kinerja jangka pendeknya naik tadi, valuasi mahal sekali karena hanya memberikan return 2%-an, baru satu kali dividen, jadi ini belum teruji untuk rutin bagi dividen ya. Namun kalau misalnya bagi dividen pun ya kira-kira forecast-nya 1,9%. Seasonality ini datanya belum bisa digunakan, tapi tadi sudah diinfo ya bahwa setiap tahun saham ini cenderung turun. Ya, untuk Bandarmologi 12 bulan terakhir dari Februari ke Februari lagi itu distribusi, year to date masih distribusi sampai tanggal 8 Maret ya. Kemudian secara teknikal tadi masih ranging 660 ke 800. Dan terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Silakan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video saya ini.
Ya, ini bukan ajakan untuk jual atau beli saham MTEL ya. Oke, silakan teman-teman bisa banding-bandingkan dengan analisa atau informasi-informasi yang disodorkan oleh konten kreator lainnya yang sangat banyak jumlahnya di YouTube. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.